Ya, mari kita akan mengambil satu tekad dalam hati kita bahwa seumur hidupku Tuhan, aku mau memuji Tuhan. Ya, aku mau memuji Tuhan seumur hidup. Jadi selama hidup, amin. Selama hidup kita mau memuji Tuhan, kita mau menyenangkan Tuhan. Ya, hari ini kita akan dengar firman Tuhan supaya kita selalu diberkati oleh Tuhan. Jangan saudara pikir kalau diberkati itu kita kaya. Jangan. Itu bukan berkat yang sesungguhnya, ya. Berkat yang sesungguhnya itu hati kita selalu damai. Ya. Kita hidup dalam damai sejahtera, itu berkat yang besar. Amin. Jangan saudara pikir kalau mahal cabai itu yang diberkati. Bukan. Seperti pantun Komibu waktu minggu yang lewat. Biar murah cabai, bagaimana? Hati tetap ceria. Itu tandanya? Tandanya diberkati, tandanya dewasa di dalam Tuhan. Saudara, kalau sudah dewasa kita kan enggak suka lagi. Kalau anak-anak sukanya kan main karet. Gitu kan? Anak-anak sukanya main karet. Sekarang bapak-bapak, mama-mama masih suka main karet? Masih suka main guli? Enggak, karena kita sudah dewasa. Yang kita pikirkan uang rebanca, bagaimana anakku ini bisa sekolah, bagaimana anakku ini bisa sampai sekolahnya cukup makannya, gitu kan? Iya, puji Tuhan. Itu makanya anak-anak hormati orang tua, karena orang tua itu memikirkan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Apa yang dibutuhkan anak-anaknya itu yang dipikirkan orang tua. Amin anak-anak. Ulah jungut-jungut anak-anak. Jangan, udah ini kan udah mau sekolah. Kalau enggak sepatu baru, kalau enggak yang sepatu mahal aku enggak mau. Jangan. Quit lebih teman dua. Jangan sok-sok. Ayo bilang dulu. Jangan sok-sok. Jangan sok-sok belang. Jangan sok-sok. Belajar sederhana. Amin. Belajar sederhana. Lihat tante kan sederhana kan, tapi cantik. Iya, amin. Sederhana aja. Sederhana itu saudara-saudara, hati tenang. Kalau sok-sok aku yang paling bagus, aku yang paling selalu nggak tenang. Ada orang baju baru, udah kalah aku, udah kalah gayaku. Nggak, belajar kita sederhana tapi anggun. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, mari rahasia diberkati. Ya, rahasia kita diberkati. Kita kan baca saudara-saudara di dalam 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Puji Tuhan. Ya, orang yang menabur banyak, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai
banyak juga. Jadi saudara-saudara, kita semuanya adalah kebanyakan petani ya. Kita tahu kalau banyak kita tanam, pasti banyak kita tuai. Hari ini saudara-saudara, banyak kali hari ini saya mau bukan menyampaikan bagaimana menanam di ladang ya, tidak. Tetapi yang saya mau sampaikan hari ini bagaimana kita menanam di tengah-tengah pekerjaan Tuhan. Bagaimana kita menanam untuk kerajaan sorga. Saudara-saudara, kita yang hadir ini semua adalah warga negara sorga. Amin. Kita ini semuanya numpang di dunia ini. Bilang dulu sama teman dulu, numpang kita teman. Numpang kita di dunia ini. Numpang. Tanah air kita adalah sorga. Tapi kita belum pulang. Kita masih di dunia ya. Kita masih di dunia. Tetapi selama kita di dunia ini, saudara-saudaraku, kita adalah sedang menabur. Sedang menabur. Saudara-saudara, menabur, berkorban. Berkorban itu saudara-saudara, kalau saya bilang berkorban, memberi lagi kata tante ini, memberi lagi. Memang saudara-saudara, memberi, menabur. Kalau ada di hati kita, ingin menabur, ingin memberi, itu satu kekuatan loh. Itu satu anugerah yang Tuhan beri. Itu satu rahasia yang Tuhan beri. Kalau ada dalam hati kita memberi, ada kerinduan memberi, itu adalah berkat, kekuatan yang Tuhan beri. Itu makanya jangan tahan. Jangan tahan. Ya, jangan tahan. Kalau dia sudah gerakkan, kerjakan. Itu enggak selalu datang. Enggak selalu datang di hati kita itu ingin memberi. Sewaktu-waktu ingin memberi, saudara-saudara. Kalau kita bilang, kita pun belum cukup. Kita pun belum cukup. Kita pun belum cukup. Akhirnya nanti itu stop. Gak datang lagi. Ya, satu berkat, satu kekuatan. Kalau ada di hati kita ingin memberi. Ya, karena itu digerakkan roh Tuhan, digerakkan itu baru datang. Tapi kalau kita stop, enggak akan berkembang. Ya, enggak akan berkembang. Ya, jadi menabur, memberi, bukan soal banyaknya, apa yang kita sanggup, ya, apa yang kita bisa. Memberi waktu, memberi tenaga, memberi waktu kita mendengar orang berbicara. Ya, bicara orang kita dengarkan, itu pun memberi loh, memberi waktu, memberi telinga kita. Orang cerita, tapi ceritanya jangan cerita yang tidak membangun. Kalau dia curhat gitu, begini masalahku, begini masalahku, begini masalahku, dengarkan dan berdoa. Waktu dia cerita masalahnya itu, cerita dia masalahnya itu, berdoa kita di dalam hati kepada Tuhan. Beri aku hikmat Tuhan untuk menjawab, beri aku kekuatan untuk memberi jawaban kepada temanku itu. Itu
Satu pengorbanan itu, saudara. Satu pengorbanan. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan hari ini, kalau kita orang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ya, jadi taburlah yang baik. Taburlah perkara-perkara yang Tuhan gerakkan dalam hati kita, yang Tuhan ingatkan. Sewaktu-waktu ada kesempatan, ya, ada kesempatan kita melakukan yang baik, lakukan itu, saudara-saudara. Satu contoh umpamanya, ya, tempat duduk, tinggal hanya mungkin tempat duduk nggak ada lagi. Naik orang tua di atas mobil, belajar. Kalau kita lebih muda, kam jay kundul be, aku cinder. Itu memberi, ya, memberi dengan senang hati. Jangan sambil berjuta, jangan. Kasihlah waktu, kasihlah kesempatan, kasihlah yang baik kepada yang perlu dikasih baik, ya. Amin. Jangan kalau ya aku tadi udah duluan. Iya, memang kita duluan. Tapi kalau datang orang tua perlu ditolong, ya. Perlu ditolong, perlu kita beri itu. Itu adalah menabur. Karena memberi itu adalah satu kekuatan yang Tuhan beri. Coba kita baca dalam Amsal 11 ayat 24. Amsal 11 ayat 24. Di situ dikatakan Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Ada orang suka memberi, tetapi dia bertambah kaya. Tetapi ada yang menghemat, hemat, tetapi selalu kekurangan. Saudara-saudara, selalu saya ingat dulu ya. Ada dulu satu anak gadis, dia kerja di kebun bunga. Dia beli satu telur, separuh makan waktu pagi, separuh lagi makan waktu sore. Karena siang di kebun bunga dia makan. Aduh, kenapa kan begitu pelitnya, aku bilang. Biar ada ku kirim sama mamaku. Memang baik kali hatinya itu ya. Baik kali hatinya itu. Tetapi kurasa kalau sudah begitu udah menghemat kali itu. Menghemat kali. Terlampau menghemat. Tawa Miranda. Kau pun begitu Miranda. Terlampau itu. Terlampau. Itu sudah terlampau itu. Menghemat kali, terlampau ya. Jadi saudara-saudaraku, ada yang menabur harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Gak usah terlampau hemat. Hemat bisa, tapi terlampau itu udah ngeri. Ada pula boros sekali. Sebentar makan di Eropa, sebentar lagi makan di Asia. Padahal utang buai, kan gak bagus. Gak bagus lagi itu. Ya kalau lagi ya.
Rusu-rusakan lah buku kak menjilai malang lemak nabi kerimbu. Jadi mari saudara-saudara, maksud firman Tuhan ini ada yang menabur harta, maksudnya memberi. Aku ada kulihat satu orang, baik juga ini ya. Kalau lagi makan, selalu orang lain dia dulukan makan. Nanti kalau ada sisa untuk dia, kalau enggak ada lagi, enggak dia, enggak makan dia. Cukup sambal-sambalnya dia makan. Baik kali lah orang ini ya, aku pikir. Perlu juga ya, kayaknya mana lebih. Mana? Semua orang dia kasih makan dulu. Kalau nanti sisa, baru dia makan. Udah semua makan. Tapi dia selalu sehat. Ya, sehat dia itu. Enggak pala. Kakakku itu ya, maksudku ini bibi tua itu, kakakku. Ya man kena lebih. Semua orang dikasih dia dulu makan. Bisa nanti dia enggak lagi kedapatan. Tapi sehat dia. Jauh dia lebih sehat dari aku. Karena aku perhatikan di situ. Oh baik juga gini ya. Dia selalu ya makan. Siapa datang makan. Dia kasih makan semua. Saudara-saudaraku, mari kita belajar dulukan orang lain. Amin. Dulukan orang lain. Amin. Supaya kita diberkati. Aku perhatikan kakakku itu sehat dia loh. Enggak pala ada Andi, enggak ada, lebih tua dia. Jadi hari ini kita diajari supaya kita melakukan yang menebar ya, maksudnya menabur perkara-perkara yang baik. Saudara-saudara, kita semua ini adalah orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus. Amin. Kita sudah menjadi milik Tuhan. Tempat kita yang sesungguhnya adalah sorga yang mulia. Enggak selamanya. Saudara-saudara, bisa kita bangun rumah bagus, bangun saja. Tetapi enggak selamanya kita di sini. Tempat kita yang selamanya adalah sorga. Saudara, baru-baru ini kan kami pergi ke Kisaran melihat adik mama kami yang paling kecil. Ya, adik mamaku yang paling kecil, dia tinggal sendiri hidup. Jadi kami pergi ke sana menjumpai orang tua, kira-kira saudara-saudara, menjumpai orang tua. Sebelum kami berangkat, kupikirkan dalam hatiku, apa ku bawa sama bibiku itu? Ya, apa ku bawa? Apa nanti ku kasih? Saudara-saudara, karena bibiku itu sudah haji, ya, Islam dia. Jadi dia pun kami bilang, kami mau datang, Bi. Udah dia siapkan tape, dia siapkan lontong, dia siapkan apa lagi itu ya, wajit. Pokoknya banyak dia siapkan karena nanti anakku mau datang. Saudara-saudara, nanti kalau kita mau ketemu dengan Tuhan, apa mau kita bawa? Apa kita bawa? Kalau kita nanti mau ketemu dengan Tuhan kita di sorga, apa kita bawa? Apa kita bawa? Jadi selama kita masih di dunia ini, kita persiapkan
apa yang mau kita bawa? Apa nanti yang kita mau bawa? Saudara-saudara, kita tadi sudah ambil satu keputusan. Sepanjang hidupku, aku mau menyembah Tuhan. Mari saudara-saudara, kita beri penyembahan kita. Kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, ada satu tekad dalam hati kita. Selama aku di dunia ini, aku berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya, itulah persembahan kita. Itulah pemberian kita kepada Tuhan. Apa yang akan kuberi untuk menyenangkan hati Tuhan? Apa yang kulakukan menyenangkan hati Tuhan? Hidup aku di dunia ini untuk memuliakan Tuhan. Jadi saudara-saudara, itu semua kita persiapkan selama kita masih di bumi ini. Selama kita masih di dunia ini. Amin. Selama kita di dunia ini. Ya, kalau umpamanya kita mau ke rumah orang tua kita, pulang kita tahun baru. Kalau mau kita mengunjungi orang tua kita, aku lihat selalu ya. Kalau Mima datang, aduh banyak kali roti dibawanya. Ini lagi mak, apa nanti ku bawa sama kamu nak, mak nih. Apa kalian datang aja pun aku dah senang nakku. Banyak dia persiapkan. Kai pagi baba mak, bawakanlah dulu serai kalian nakku, karena serai kami udah mau mati. Bawalah serai kalian nakku niku. Karena sering sakit kakiku, jadi ada orang bilang serai obatnya. Semalam kemudian naik sinabung, tukurna serai 2 kilo. Ateiku maka ku minta pun karena ada serainya. Jadi dalam hatiku seraina buat na. Kanting-kanting na serai 2 kutukur deyai mak 2 kilo. Andiku nakku. Naik sinabung kaya ya, barang-barang anak-anak penggumbuai. Jadi aduh, hatiku kang, bas pujuhku andere. Ulah kalgia-gia mindiku pindah upaya hatiku ban. Mesti dia kanting-kanting 2 kilo. Jadi saudara-saudaraku, bukan gak kuhargai kalinya itu. Maksudku, dia datang itu, si kupesanai lebih dari yang kuharapkan selalu dia bawa. Mari kita pun saudara-saudaraku menghormati orang tua, terlebih kita menghampiri Tuhan, menghadap tahta Tuhan. Selama kita di dunia ini, mari kita tabur apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kita akan menuai, ya, kita akan menuai. Banyak kali kan orang beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Tapi masih banyak kali ku perhatikan orang takut kepada pendeta daripada kepada Tuhan. Itu salah loh, salah. Salah begitu. Ingat, ada Tuhan hadir. Ya, ada Tuhan hadir. Enggak ada yang sia-sia. Semua dicatat Tuhan. Itu mesti kita ingat, ya. Jangan kita patah semangat. Belajarlah kita menghormati Tuhan walaupun tidak dilihat pendeta, walaupun tidak dilihat pemimpin komsel, ya. Jadi
hormatilah Tuhan. Hormatilah bahwa di ibadah itu ada Tuhan, ya, ada Tuhan. Sekali lagi, mari kita belajar apa kata hati nurani kita, ya. Hati nurani ini pasti selalu, kalau umpamanya saudara-saudara, kalau kita sudah mau kebaktian, banyak lagi hal-hal yang ingin menghalangi kita. Supaya kita terlambat, supaya kita enggak pusat pikiran kita ke ibadah itu. Saudara-saudaraku, mari coba kita belajar. Ini yang kukerjakan ini adalah pekerjaan yang bisa nanti. Ya, kita seringkali kita dikuasai oleh kesibukan, ya. Seringkali dikuasai oleh kesibukan sehingga kita tidak fokus kepada doalah, ibadahlah. Hati kita ini yang melawan, ya. Mari kita belajar mendengarkan apa kata hati nurani kita. Pasti hati nurani kita bilang, itu enggak penting, ibadah dulu. Ada enggak hati nurani kita yang berkata demikian? Ada enggak? Mari belajar kita patuh, ya. Hati nurani itu pun adalah wakil Tuhan, ya. Itu suara dari Tuhan mengajari kita, itu enggak penting, ini lebih penting. Itu enggak penting, ini lebih penting. Pasti ada itu. Jadi belajarlah kita, saudara-saudaraku, tunduk kepada hati nurani yang mengingatkan kita supaya kita jangan lagi melakukan hal-hal kesibukan itu yang menghalangi kita itu untuk beribadah kepada Tuhan. Satu lagi saudara-saudara, kalau kita ingat, ya, Daniel itu sudah dilarang itu loh. Sebenarnya dia sudah dilarang untuk berdoa, ya. Udah dibuat satu peraturan, siapa yang berdoa dia akan dimasukkan ke lubang singa. Tahu dia itu, tapi yang sudah dia tekatkan, yang sudah dia janjikan dalam hatinya, aku harus berdoa kepada Tuhan. Itu dia lakukan. Ya, itu dia lakukan. Pasti ada dalam hati kita pun masing-masing. Ini harus kulakukan. Ini harus kulakukan. Ada tekad dalam hati kita. Ini harus kulakukan dulu. Kulakukan dulu. Walau itu kadang-kadang saudara-saudaraku ada resikonya. Ada resikonya, saudara-saudara. Ada resikonya. Tapi belajar kita patuh kepada apa yang kita sudah tekadkan, apa yang kita sudah janjikan kepada Tuhan. Mari kita lakukan itu, saudara-saudara. Seperti Daniel itu, ada peraturan memang harus dimasukkan ke lubang singa, tapi dia terus berdoa. Dia lakukan apa yang menjadi tekadnya, apa yang menjadi nasarnya kepada Tuhan, apa yang menjadi janjinya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, akhirnya dia dimasukkan ke lubang singa, tapi dia tidak dimakan singa. Mari saudara-saudara, di depan kita ada banyak kesulitan, di depan kita ada banyak godaan, di depan kita ada banyak ketakutan-ketakutan yang akan menakut-nakuti kita, yang akan menakut-nakuti kita, yang akan mengancam kita. Kau mengasihi Tuhan apa enggak? Kau mengasihi Tuhan apa enggak? Itu saudara-saudara akan datang.
akan datang. Tetapi saudara-saudara, mari kita belajar. Aku harus melayani Tuhan. Aku harus menghormati Tuhan selama aku masih hidup. Jadi saudara-saudara, biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, kita mau menabur banyak, kita akan menuai banyak. Kalau kita menabur sedikit, kita akan menuai sedikit. Puji Tuhan.